Pernah kepikiran gak sih kalau ada satu gerakan kecil yang tersembunyi di balik semua yang kita lakuin? Semacam mesin tak terlihat yang jadi penggerak kita setiap hari, tapi sering banget kita lupakan. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik gerakan fundamental itu. Coba deh pikirin benar-benar sejenak. Sebelum Anda mau jalan, sebelum mau lompat, bahkan sebelum bangun dari kasur tadi pagi. Ada satu hal yang wajib Anda lakuin dulu. Apa coba? Mungkin kedengarannya sepele banget ya, tapi jawabannya ini jadi kunci buat ngerti cara kerja tubuh kita yang luar biasa ini. Gerakan yang seolah nggak kelihatan ini, ternyata bukan sekedar gerakan biasa loh. Gerakan ini punya nama, dan di dunia olahraga kayak senam lantai, ini tuh dianggap salah satu gerakan yang paling dominan. Ini fondasinya semua kekuatan dan kelincahan kita. Dan ini dia jawabannya. Kata kuncinya, bertumpu. Oke, mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi percaya deh, ini tuh sesuatu yang udah Anda kuasai dari kecil, dari balita malah. Ini kayak nama rahasia buat gerakan yang tiap hari kita lakuin, tapi sering kita anggap remeh. Jadi, apa sih sebenarnya bertumpu itu? Yuk kita bedah definisinya biar kita paham kenapa gerakan sesimpel ini perannya gede banget dalam setiap gerak-gerik kita. Nah, ini dia intinya. Bertumpu itu ya saat kita ngasih tekanan. Entah itu kaki Anda neken lantai buat loncat atau tangan Anda neken kasur buat bangun. Tekanan inilah yang jadi sumber stabilitas sekaligus tenaga buat semua gerakan kita selanjutnya. Nah, ini yang seru. Di dunia atlet profesional, contohnya senam lantai, bertumpu itu bukan cuma gerakan dasar biasa, tapi dikategorikan sebagai gerak dominan. Ini ngebuktiin betapa fundamentalnya aksi yang Anda lakuin tiap hari ini, bahkan buat ngebangun skill yang paling rumit sekalipun. Oke, cukup soal senamnya. Terus gimana dengan kita? Di mana kita bisa nemuin aksi bertumpu ini di kehidupan sehari-hari? Jawabannya, ada di mana-mana. Anda ngelakuin ini sepanjang hari setiap saat. Percaya atau enggak, Anda itu sebenarnya udah ahli banget dalam hal bertumpu. Ini kemampuan alami kok. Penjelasan ini cuma ngasih nama aja buat sesuatu yang emang udah jadi bagian dari diri Anda. Coba deh, lihat contoh-contoh di layar ini. Pas Anda jalan, setiap hentakan kaki ke tanah itu, yaitu bertumpu. Waktu bangun tidur, tangan yang neken kasur buat dorong badan ke atas, itu juga bertumpu. Bahkan pas main lompat tali, momen sepersekian detik waktu kaki neken tanah sebelum loncat, nah itulah inti dari bertumpu. Biar makin jelas lagi, yuk kita bedah satu gerakan yang kita semua pasti tahu. Lompat satu kaki atau yang sering kita sebut engklek. Ini tuh contoh sempurna dari aksi bertumpu. Nah, gambar ini diambil langsung dari buku panduan. Jadi, yuk kita fokus ke gambarnya. Lihat kan, gimana satu kaki itu jadi porosnya? Jadi titik tumpu buat seluruh gerakan lompatan. Nah, itu yang bakal kita bedah langkah demi langkah. Caranya persis seperti yang Anda lihat. Pertama, berdiri tegak biasa. Kedua, lompat pakai kaki kanan. Ketiga, mendaratnya ya pakai kaki kanan yang sama itu lagi. Coba lakuin beberapa kali berturut-turut. Kalau sudah, jangan lupa, coba juga pakai kaki kiri. Coba deh bayangin Anda ngelakuin itu sekarang. Rasain gimana tekanan ke bawah itu justru menciptakan dorongan ke atas. Nah, itulah bertumpu dalam aksi. Jadi, ini kuncinya. Gerakan kaki yang menekan ke bawah sebelum lompat, persis seperti di gambar ini, itulah inti dari bertumpu. Ini tuh sebenarnya hukum aksi-reaksi sederhana yang kita lakuin secara alami setiap hari. Oke, sekarang kita tarik kesimpulan besarnya. Kenapa sih kita perlu ngertiin gerakan sesederhana bertumpu ini? Karena ini adalah dasar dari segalanya. Dan inilah kenapa ini penting banget. Coba deh bayangin bertumpu itu kayak akar dari pohon raksasa. Gerakan-gerakan lain kayak lari, melempar, atau bahkan salto yang rumit itu adalah cabang-cabangnya. Tanpa akar yang kuat, tanpa kemampuan bertumpu yang efektif, semua gerakan canggih itu nggak akan pernah bisa tumbuh. Jadi, sekarang Anda udah tahu soal bertumpu. Pertanyaannya sekarang, kira-kira ada lagi nggak ya skill tak terlihat lainnya yang jadi fondasi hidup kita? Apalagi ya mesin tersembunyi yang kita pakai tiap hari tanpa kita sadari? Coba deh perhatiin baik-baik. Terima kasih sudah menyimak.